Oke, teman Pro 2 90,3 FM, selamat sore. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 2 RRI Molabu dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jembu KW 16 di Pro 2 Sore Ceria, spesial untuk di hari Rabu ya, tanggal 21 Februari 2024. Nah, untuk sore hari ini Deva nggak sendiri, sudah hadir di studio bersama Nata Safandi. Nah, di season pertama kemarin Nata juga sudah berbagi ilmu terkait dengan pengalaman Nata menjadi desainer ya. Nah, kali ini kita lebih dalam lagi nih untuk bisa mengetahui pola-pola penting ya dalam menjahit. Nah, tahu teman kedua ingin menjadi desainer ya untuk next gitu ya. Tapi pola-pola apa saja sih yang paling penting ya untuk menjadi desainer itu? Kita akan tanya langsung bersama Nata. Oke, Nata silakan penjelasannya. Sapa dulu pendengarnya untuk di sore hari ini. Selamat sore Nata. Ya, sore. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pro 2 RRI Melabu. Alhamdulillah saya berkesempatan kembali dapat berjumpa dengan teman-teman, nyiar dengan salah satu host yang ada di Pro 2 Melabu, yakni Bang Dafa ya. Iya, benar banget ya. Nah, Nata, kita dalam menjahit atau menjadi desainer itu kan ada pola-pola penting ya yang harus diketahui. Kira-kira pola-pola apa saja nih untuk bisa menjadi desainer? Ya, betul. Baik, emang kalau untuk menjadi seorang desainer itu ada pola-pola dasar yang harus dikuasai ya sebelum masuk ke dunia perjahitan. Jadi tahap-tahapnya itu emang harus dilalui. Jadi nggak semerta-merta tiba-tiba seseorang itu saya ingin jadi seorang tukang jahit lah, langsung tuh bisa gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi ada pola-polanya yang harus dikuasai. Yang pertama, kalau di dunia perjahitan, khususnya perjahitan pakaian laki-laki maupun perempuan, ya, harus tahu yang pertama pola pakaian baju laki-laki, potongannya. Gitu. Nah, jadi seperti Bang Dafa ini suka bajunya, misalnya pola bajunya pingin slim gitu. Nah, jadi harus dikuasai oleh tukang jahit, oleh seorang desainer. Nah, jadi polanya itu harus memahami gitu, mengetahui pola misalnya slim, model slim, celana begitu juga. Nah, jadi salah satunya bisa jadi ya kita sebagai seorang penjahit itu apa namanya, mengetahui cara pemotongannya. Memotong kainnya ya, kain bahan bekal untuk dijadikan baju atau juga dijadikan pakaian tadi. Karena dia berpengaruh dia, Pak. Jadi kalau pemotong itu salah cara potongnya atau nggak sesuai dengan permintaan konsumen, itu bisa jadi ya sangat fatal gitu. Bisa jadi ganti rugi atau apa ya, dibuat ulang dan sebagainya gitu. Jadi ini untuk bisa mengetahui pola-pola itu bagaimana nih Nata? Apa yang harus seorang desainer lakukan? Sebetulnya kalau belajarnya gimana gitu? Sebetulnya kalau untuk seorang desainer itu memang kalau perjahitan ini kan praktek langsung. Ini memang kalau di Pro 2 kita kan memang nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti suatu-waktu ke depan kita bisa langsung praktek ya. Gitu. Ini kita bercakap, berbagi informasi. Insya Allah nanti mungkin season berikutnya kita langsung datang ke tokonya Nata untuk bisa lihat langsung ya, kita siarannya dari toko nanti ya. Dari tokonya Nata biar kita bisa lihat langsung seperti apa pemotongan kain gitu, pengukurannya gitu ya. Karena pengukuran itu terkait dengan pola juga ya Nata ya. Jadi seorang desainer atau penjahit itu ketika datang konsumen, tahap yang pertama yang dilakukan itu yakni pengukuran. Jadi badan orang kan berbeda-beda, gitu. Ada yang sehat, ada yang kurus ya, ada yang slim dan sebagainya. Jadi kita waktu mengukur itulah harus kita
mengetahui caranya gitu, teknisnya. Salah satu yang misalnya pengukuran bahunya gitu. Biasanya kalau ukuran bahu itu berapa, Nata? Nah, kalau badan-badan standar kayak kita seperti Bang Rafa, saya itu 17-an, 18 inci, 17 inci. Kalau yang sehat bisa sampai 20 inci, 21. Jadi bervariasi sebenarnya. Badan gitu juga, maksudnya lebar badan, tergantung ya ininya lah. Jadi untuk ngukurnya itu, untuk ngambilnya itu kalau misalkan 17 itu kita benar-benar harus ke 17 atau kita lebihkan gimana? Harus benar-benar 17. 17 nggak boleh lebihkan. Nggak boleh. Nanti pas waktu pemotongan, nah disitulah teknis kita waktu motong kita lebihkan. Jadi gitu. kalau untuk ngukurnya harus ngepas. Gitu ya. Gitu. Untuk itu kan untuk bahu ya. Kalau untuk ngukur panjang tangan, juga. Itu juga lebih. Harus juga lebih kan. Nah, jadi nanti tekniknya ketika digunting ya, ya. Ketika pemotongan nanti. Jadi kita sudah ada gambaran ukuran pasnya yang diminta konsumen sekian. Kita bisa setel lagi, nanti kita tambahkan sedikit. Oh, Bang, saya ingin slim, betul-betul slim, pas. Itu perlu kita tambahkan. Nah, kan ada juga biasanya itu tentara, polisi, baju seragam anggota ya. Itu betul-betul slim itu. Nah, kita pun yang jahit kadang sampai bingung. Jadi kalau dia duduk gimana nih? Tapi biasanya mereka menggunakan bahan pakaian kain yang kayak karet gitu ya. Itu lebih sulit nggak sih jahitnya kalau misalkan bahan karet dengan bahan yang biasa? Ada teknik khusus nggak gitu? Ya, biasanya lebih agak ribet sedikit ya. Kalau yang bahan karet, karena nggak semua mesin itu bisa makan jahitan karet. Nah, jadi kita ada beberapa mesin, jadi tukang jahit itu nggak bisa cuma satu mesin saja. Jadi ada beberapa. Kalau kayak di toko saya itu untuk jahit aja itu ada 3 atau 4. Bahan obrasnya ada 2. Bahan buat lubang kancing, pasang kancing itu ada mesin lain lagi, 2. Jadi kalau lubang kancing itu namanya apa, Nata? Kalau bahasanya itu apa ya, bahan mesin sopan ya. Mesin sopan. Iya. Jadi kalau buat lubang kancing itu ada mesinnya sendiri. Gitu. Lebih cepat, lebih efisien biasanya. Gitu. Kalau manual lama. Jadi kalau misalkan lubangnya sendiri nggak bisa ya, nggak pakai mesin gitu nggak bagus ya berarti. Nggak bagus. Jadi harus pakai mesin ya. Biasa kalau misalkan mesin di rumah rusak berarti harus cari ke tempat-tempat lain gitu ya, yang bisa buat lubang kancing ya. Waduh, sulit nggak ya buat lubang kancing? Kalau untuk pemula sulit mungkin. Tapi kalau udah profesional udah gampang aja kalau sama Nata ya. Kalau sudah kesehariannya itu ya gampang. Tinggal Nah, Nata itu kan tadi untuk buat potongan pakaian gitu kan, berarti memang ngambil ukuran pas dan juga nanti pada saat pemotongan kain itu teknik bagi tukang jahit bisa melebihkannya gitu ya, karena itu nanti guna untuk dijahit ya, dijahit dan juga ada apa lagi namanya apa namanya? Bukan disum ya, biar ini diobras ya, biar nggak ini ya. Oh iya, diobras. Dapat soalnya nggak tahu di Nata istilah-istilah dalam menjahit ya kan. Jadi dibantu ya. Jadi Nata, kalau untuk pakaian ya, kalau untuk buat kerak itu bagaimana Nata? Kalau buat kerak sendiri? Jadi kalau tukang jahit itu dia harus ngerti hitung-hitungan matematik. Karena kalau dalam pemotongan pakaian itu ada ukuran angka-angkanya. Jadi pembagian-pembagian itu pasti akan ada oleh seorang dosen. Salah membagi bisa jadi ya kecilan atau kesalahan. Gitu. Berarti nggak cuma ilmu desain juga ya, ilmu matematika juga masuk ya dalamnya ya. Bagi-baginya itu. Ilmu fisika juga ya sepertinya. Kalau pakaian baju itu kan ada 4 bagian. Bagian depan itu ada 2 potongan, belakang ada 2. Jadi harus kita bagi. Badan seseorang berapa misalnya 50 atau 54, kita bagi 4 berapa? 25 berarti ya. 50 kan lingkarnya.
Iya. Berarti 25 bagi 2 lagi berapa? Mhm. 12,5 inci. Mhm. Nah, itu untuk sebelah. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak semua terus tinggal tarik. Tinggal tarik aja gitu. Garis, nggak seperti itu. Jadi, Praktis ya. Iya. Emang buat sarung kali. Buat sarung iya. Iya. Buat sarung. Tinggal jahit aja pinggirannya ya. Sarung bantal Mhm. itu enak tinggal Iya. jahit aja. Iya. Kerah gitu juga Iya. di Bang Makanya. Buat kerah gimana ya? Heeh. Jadi kerah itu ada ukuran-ukurannya Mhm. gitu. Ukuran standarnya kalau Mhm. kayak Bang Dava saya itu biasanya 15 inci Mhm. lingkar apa namanya ya, Mhm. lepaknya, Iya. kantongnya begitu juga. Mhm. Jadi seorang penjahit itu kalau datang konsumen dia biasanya lihat dulu postur badan konsumennya Mhm. bagaimana. Mhm. Nah, dan permintaan konsumennya bagaimana. Mhm. Nah, Mhm. harus cermat gitu, Iya. harus teliti gitu. Iya, biasanya kan kalau nggak ngukur di badan, biasanya sering ngukur di pakaian yang pas bagi konsumen nggak nih Nata? Itu bisa jadi pas nggak nanti itu? Biasanya pas. Pas ya, Nah, karena sesuai dengan baju yang iya. dia pakai ya. Ada juga ya seperti itu Mhm. konsumen seperti itu biasanya ini kan mau bulan Ramadan ini Mhm. biasanya seperti tahun-tahun lalu Mhm. ada konsumen itu seorang istri bawa baju suaminya. Mhm. Jadi suaminya itu kerja di luar kota. Heeh. Jadi pulang pas mau lebaran biasanya. Mhm. Jadi Mhm. dia bawa baju siap, celana siap. Iya, Gitu. heeh. Jadi Bang, tolong buat baju ukuran baju segini ya. Iya. Ukurannya ini persis fotonya. Mhm. Kita ikuti, kecuali Iya. diminta nanti, oh ini besarkan lagi sedikit ya, Mhm. 1 inci Iya. atau 2 inci. Nah, Mhm. kita buat seperti itu. Iya. Jadi sesuai dengan request, tapi nggak mesti harus ukur ke badan orang tersebut, Iya. karena bisa jadi orangnya kan mungkin di Jauh, luar kota. Nggak mungkin kan dia balik ke Mall Abu cuma untuk ngukur baju aja. Balik lagi kerja. Iya bener ya. Tapi kalau misalkan dekat, alangkah baiknya Iya, ngukur di badan betul. sendiri ya, Iya, lebih enak. lebih enak gitu ya kan. Apalagi kalau misalkan yang punya perut. Iya, Itu biasanya gimana Nata kalau untuk yang punya perut? Ini dilebarin atau makin diketatin gitu? biasa emang problem di penjahit itu Mhm. ketika mengukur badan orang yang berperut. Iya, Itu biasanya kewalahan. Gitu. Walahan Iya, gimana nih maksudnya? mengukurnya dan waktu potongnya gitu. Mhm. Mhm. Karena Heeh. biasanya orang-orang berperut itu dia nggak pingin Kelihatan langsing. tapi Gitu. kan tidak memungkinkan Iya. kondisi dia. Mhm. Gitu. Jadi itu kita harus hati-hati kali itu Iya. waktu memotongnya. Iya. Garisnya. Iya. Ada Dek tolong buat pakaian saya slim ya, tapi Mhm. yang nyusun nih agak Iya. perut gitu Bu. Iya. Perutan. Berarti ini nanti ini ada pengaruh di lingkar dada sama lingkar perut pasti beda ya Iya, Nata ya? beda. Beda ya. Itu lain lagi baginya berarti ya. Beda. Waduh capek juga nih matematikanya nih. Kalau misalkan orang kan datangnya kan nggak slim-slim semua Iya, gitu kan. betul. Ada yang perutnya yang lebih kelebaran daripada dadanya gitu. Aduh, berarti ini memang kali-kalinya ini harus jago ya, biar bisa membagikan pakaian-pakaian tadi agar bisa dijahit dan untuk menjadi ya sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Dan untuk menjadi desainer itu ternyata nggak cuma ngolah mesin jahit aja nih ternyata ya, harus belajar matematika juga nih. Waduh, jadi memang ilmu kita di sekolah dasar dulu berarti memang sangat bermanfaat ya Nata ya. Tidak sia-sia berarti kita berhitung dulu ya ketika di sekolah dasar kita sudah dibelajarkan berhitung gitu. Oke, teman Pro 2 udah 20 menit nggak terasa nih, tapi kita masih mau ngobrol-ngobrol aja nih sama Nata ya Kam. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di 90,3 FM Pro 2 Mall Abu, teman terbaik kamu. Kali ini kita juga pingin tahu tadi pola dalam menjahit. Nah kali ini peralatan-peralatan menjahit. Ya, Nata bisa di-sharing ya, peralatan-peralatan dalam menjahit itu ada apa-apa saja, biar teman Pro 2 itu nggak bingung gitu. Dapat juga nggak bingung ya, karena yang dapat tahu cuma mesin jahit aja. Sebenarnya dalam mesin jahit itu ada apa-apa saja, mungkin bagian-bagian yang penting yang perlu kita ketahui, biar kita sharing ilmu. Nata untuk sore ini silakan, apa aja bagian-bagiannya nih? Ya, untuk jadi seorang penjahit atau seorang desainer itu memang ada alat-alatnya, harus dia miliki, harus memiliki. Yang pertama misalnya meteran ya, meteran. Itu meteran tukang bukan ya? Beda, meteran tukang
Dengan veteran penjahit beda. Beda ya. Ya, harus dipisahkan. Biasanya dia veteran penjahit itu lebih kecil. Agak ringan. Bisa digulung Bisa ya. digulung. Biasanya tukang jahit itu ditaruh di leher. Iya. biasanya. Dapat dulu juga bingung ya dengan meteran karena nggak ada yang jelasin Iya, gitu. iya. Kira ini apa sih gitu ngukur-ngukur. Jadi meteran itu kan ada yang incinya, ada yang sentinya. Biasa kalau untuk penjahit atau desainer perempuan itu menggunakan sentinya. Sentinya, iya. Incinya. Inci. Biasanya dibalik aja ya, Nata ya. Jadi seorang penjahit perempuan biasanya sentinya ya. Kalau kita yang Laki-laki biasanya pakai inci. Inci. Iya. Itu saya ke beberapa teman-teman penjahit selalu kalau berbagi tentang ilmu penjahitan dengan teman-teman yang perempuan maupun yang laki. Tapi saya perhatikan kalau yang perempuan itu mereka pakai senti ngukurnya. Iya. Kalau laki pakai inci. Iya. Satu. Yang kedua gunting. Gunting, ya pasti ya. Pasti. Jadi untuk motong-motong. Iya. Gunting. Yang berikutnya itu ada namanya pendedel. Pendedel yang untuk ini ya, yang dijahit ya. Jadi pendedel itu bukan dia untuk misalnya ada jahitan yang salah bisa Iya. kita buka. Iya, benar. Jadi kita bisa buka. Pendedel ya. Pendedel. Biasanya dulu dipakai pisau silet ya, juga pisau bisa silet, ya. Tapi sangat berisiko kalau pakai pisau silet. Karena bisa bisa sekali tersayat ya. tersayat semua gitu. Iya, Kalau pendedel bisa satu lebih aman ya. lebih Pendedel. terjaga gitu. Oke, berarti ada apa lagi nih? Dicatat ya. Gosokan. Gosokan. Iya. Nah, itu Kirain kan gosokan nanti ketika bajunya sudah selesai. Jadi Enggak ya? waktu mau jahit itu ada bahan-bahan yang harus digosok gitu. Iya. Nah, kita gosok. Biar dia lebih rapi, biar lebih nempel gitu ya Nata ya. Apalagi bagian kera ya. Kera, itu kan digosokkan. Itu Bagian kantong juga ya mungkin ya. Buat kerah itu ada kerahnya sendiri, kerah cowok namanya kita beli biasanya toko-toko. Itu namanya kera cowok. Iya, yang kerah cowok. Agak keras dia. Kain gitu ya Nata ya. Kayak apa? Kayak karton. Oh kayak lem, bukan yang karton itu ya. Bukan. Jadi dia tuh yang kayak Bang- baju itu nah itu menggunakan kerah cowok. Nah, Iya. jadi ada juga kerah Jadi cewek. ini seperti apa ya Davaliada? Seperti karton ya, bukan Iya. ya? Karton gitu ya. Gimana karton tipis tapi kalau digosok ditekan pakai setrika itu dia keras ya. Lengket di kayu. Iya. Nah, Iya. tuh. Itu namanya kera cowok ya. Ada juga kerah cewek. Kera cewek. Kerah cewek itu lebih lembut ya. Iya. Jadi itu bahan yang harus dimiliki oleh seorang penjahit. Iya. Selain itu Benang pasti ya, pasti, dengan iya. varian warna ya. varian warna Iya. sesuai dengan nanti pakaian yang ingin Iya. dibeli. Terus Nah ini juga penting ya, Bang Nata ya, karena kadang ada orang jahit bajunya warna putih, benangnya warna hitam gitu. asal-asalan aja Iya. gitu. Jadi Iya. pas dipakai ini Benangnya kelihatan gitu warnanya ya. Ini biasa tukang jahit udah tahu nih ya, warna-warna. Tukang jahit itu pekah. Warna-warna benang. Kapur, ya jadi untuk kapur garis itu. Nah, kita sebelum motong itu kita ada garis kapurnya, penanda garis ya. Jadi itu wajib dimiliki seorang penjahit. Iya. Yang enggak ini harus ada juga yang ini roll. Roll bukan roll sekolah ya. Bukan. Roll jahit ya namanya ya. Biasanya kalau kita ke pasar gitu ya, tempat penjualan benang bahan-bahan jahitan biasanya ada gitu. Kita tinggal minta roll untuk jahit. Iya. Biasanya kalau baju cowok sama baju cewek sama nggak sih rollnya? Atau ada khusus? Rollnya tetap sama. Sama ya. Karena dia rollnya kan agak siku-siku gitu ya Nata ya. Ada yang bengkok. Oh gitu. Ada yang lurus. Banyak variasi. Biasanya rollnya itu digunakan untuk buat bahu atau buat apa jadi Nata? Rollnya itu untuk salah satu pemotongan bahu. Bahu. Jadi kita garis dulu, berapa minta. Di badan juga gitu. Ada saya badan-badan yang minta slim gitu kan. Jadi biasa pakai roll siku, roll yang agak bengkok. Tapi dengar-dengar ya kalau misalkan sudah profesional itu nggak pakai roll tuh benar nggak sih Bang Nata? Bang Nata sendiri kalau jahit masih pakai roll atau udah imajinasi aja gitu? Jadi sebetulnya seorang penjahit bisa sih kalau nggak pakai roll karena sudah keseharian ya, sudah terbiasa.
Tapi kadang kita seorang desainer atau penjahit itu takut mengambil risiko. Karena berkemungkinan nanti akan bergeser dari permintaan konsumen gitu ukurannya. Jadi lebih amannya emang menggunakan roll. Jadi sejauh ini Bang Nata masih pakai roll juga? Masih pakai roll. Kirain Bang Nata udah nggak pakai roll. Karena saya lihat seperti ada tuh penjahit profesional tuh yang namanya apa ya? Saya sudah lupa, orang Medan itu. Ya kalau motong itu pakai roll juga. Iya. Itu sangat profesional. Iya. Dia pakaian artis, pakaian pejabat itu dia pegang. Saya sering ngikuti kan. Iya. Karena takutnya nanti kalau misalkan kita nggak pakai roll, malah nanti nggak sesuai ya. Iya. Beresiko ya. Beresiko. Jadi kita ganti rugi nanti. Iya, benar. Karena saya pernah sekali ada satu pakaian itu pejabat itu batik. Batiknya itu batik sutra. Itu sutra. Iya. Nah, jadi pengalaman ini mungkin jadi pembelajaran ya buat teman-teman yang mau belajar jahit atau apa. Jadi, waktu itu apa ya? Job lagi banyak gitu, lagi padat. Rupanya saya lupa gitu. Penjahit itu apa yang konsumen ini deadline-nya tanggal sekian gitu. Ya kan? Rupanya belum saya pegang gitu. Akhirnya dia minta untuk 1 hari harus siap. Nah, kalau ini sedangkan pakaian bahannya ini bahan sutra, dan harganya itu satu potong itu 1,5 juta. Iya. Jadi ya resiko. Dan saya kemarin tuh dengan terpaksa saya buat terus lah karena permintaan perlu cepat. Ternyata ada ukuran yang nggak pas gitu karena bukan buru-buru atau apa gitu dari pengalaman ya. Hanya saya ganti rugi. Ganti rugi ya akhirnya ya. Oke. Bahan mentahnya saja itu 1,5 juta. Iya. Emang yang namanya kadang-kadang kita walaupun dalam bekerja ini ya harus seperti itu ya Nata ya, harus ada berani tanggung resiko juga gitu ya kan. Itu juga masih mending 1,5 juta daripada 5 juta. Ya namanya juga dari area apes ya. Pasti adalah resiko manapun ya, kalaupun kita jadi driver supir juga kadang ada bocor ban ya kan Nata kan. Resikonya gitu. Jadi itu kemarin memang motongnya nggak pakai roll berarti. Pakai kan mungkin karena sudah banyak kali job. Oh iya, jadi, lagi ini ya. Saya nggak kasih ke karyawan pegang yang itu pakaian itu karena saya tahu itu kualitas bagus dan pelanggan gitu. Mungkin nggak terlalu capek berarti ya. Terlalu capek mungkin. Terlalu lelah mungkin. Akhirnya ya kita ganti dan kita buat balik yang terbaik gitu, seperti diminta oleh konsumen. Iya, luar biasa ya. Oke, itu tadi di roll ya. Nah, selanjutnya apa nih yang diperlukan untuk menjadi desainer? Alat apa lagi? Setelah roll tuh ya ini yang nggak kalah penting mesin ya. Jadi mesin itu seorang penjahit harus punya gitu. Dan kalau lebih bagus mungkin mesin terbaru seperti saat ini biar tidak ketinggalan zaman gitu. Karena makin ke depan kan tantangannya makin canggih ya. Gitu. Jadi seorang desainer atau penjahit kalau bisa emang mengupgrade gitu alat-alatnya benar ya. Kadang bahkan sekarang ada yang desainernya itu di komputer dan akhirnya mesin yang kerjain semua jadi selesai gitu ya. Iya, kayak mesin bordir ya. Bordir biasanya kita yang tukang jahit itu setelah kita jahit pakaian selesai rapi dan sebagainya pasang kancing, kita biasanya kalau tim labu ini cuma beberapa orang lah yang punya 1-2 orang ya tukang jahit punya mesin bordir sendiri juga. Dan harganya lumayan lah. Iya. 150 jutaan. Wow. Luar biasa ya harganya ya. Jadi biasanya kita kerjasama dengan teman-teman yang punya mesin bordir. Jadi mereka yang bordir. Masih sangat terbatas juga di daerah kita ya Nata ya. Karena harganya sangat fantastis, luar biasa. Semoga nanti Nata juga bisa punya mesin bordir. Amin.
Baik, terima kasih Nata, dan kita mohon ya nanti part selanjutnya kita bisa berkunjung ke toko Nata, nanti kita bisa obrak-abrik ya semuanya di sana ya. Makasih banget untuk sharingnya di sore hari ini Nata, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan langsung aja Tema Produk kita harus pamit dari terdengar kamu sana karena kita sudah pukul 17:07 waktu Indonesia bagian barat ya. Selamat sore kita ucapkan dari studio. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 Radio Moabis 90,3 FM. Teman terbaik kamu bersama Dava dan juga narasumber kita ada Nata Sakati di sore hari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dukung terus ya channel kami, dan terima kasih sudah menonton. Thank you.